Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Taxtusius, kembali lagi bersama saya, Prininta Nanda Sumarsono dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Pada materi ini kita akan membahas tentang kas dan setara kas. Kas dan setara kas merupakan aset yang pasti dimiliki oleh seluruh perusahaan. Kas dan setara kas biasanya digunakan perusahaan untuk membiayai operasional yang dilakukannya. Kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Sedangkan setara kas merupakan biasanya kas yang dimiliki perusahaan tetapi disimpan dalam bank, misalnya dalam bentuk deposito, kemudian giro, kemudian rekening bank, dan sebagainya. Kas dan setara kas diakui pada saat terjadi transaksi yang ketika perusahaan itu menerima atau mengeluarkan kas, itu langsung dicatat. Kemudian pengukurannya itu dilakukan atau sesuai dengan nilai nominal dari kas yang dikeluarkan atau yang diterima oleh perusahaan. Kemudian, kas dan setara kas biasanya dicatat pada jurnal penerimaan kas jika itu adalah transaksi penerimaan kas dan dicatat pada jurnal pengeluaran kas jika terjadi transaksi pengeluaran kas. Kas dan setara kas biasanya disajikan pada laporan keuangan, khususnya pada laporan posisi keuangan pada sisi aset. Berikut ini adalah transaksi untuk mencontohkan pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada contoh pertama, tanggal 1 Januari 2023 terjadi setoran awal modal berupa kas dari Tuan A sebesar 100 juta ke perusahaan. Nah, berarti Tuan A itu menyerahkan modal berupa uang tunai ke perusahaan. Maka mencatatnya, para akuntan akan mencatat tanggal terjadinya transaksi, kemudian akun yang terdampak pada transaksi ini adalah yang pertama, kas akan dicatat pada sisi debit karena kasnya bertambah sebesar 100 juta. Kemudian modal atau modal disetor akan dicatat pada sisi kredit karena Tuan A menyerahkan modal uang tunai untuk modal perusahaan sehingga modal Tuan A akan bertambah dan dicatat pada sisi kredit sebesar 100 juta. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki kas kecil. Nah, kas kecil ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan biasanya nominalnya tidak terlalu besar. Contohnya, untuk membayar parkir, kemudian membeli bahan bakar, kemudian untuk belanja ATK dan keperluan kecil lainnya. Nah, ada dua metode yang biasa digunakan untuk mencatat kas kecil. Metode pertama yaitu Impress Fund System, di mana perusahaan akan mencatat kas kecilnya sebesar nilai nominalnya itu konsisten dari satu periode ke periode berikutnya atau dari satu bulan ke bulan berikutnya. Sedangkan metode yang kedua yaitu fluctuating fund system, di mana perusahaan akan menyisihkan kas kecilnya itu berfluktuatif ya. Jadi tergantung pada kebutuhan. Kalau misalnya ternyata kas kecilnya yang sudah dianggarkan sebelumnya itu kurang, maka pada penyisihan kas kecil berikutnya perusahaan akan menambah nilai nominalnya. Atau justru sebaliknya, kalau misalnya ternyata kas kecilnya terlalu banyak yang dianggarkan, maka perusahaan dapat mengurangi kas kecil yang disisihkan, tergantung pada kondisi perusahaan. Berikut ini adalah contoh pencatatan untuk dua metode penyisihan kas kecil. Kita bahas untuk yang metode yang pertama yaitu Impress Fund System. Ketika ada transaksi pembentukan kas kecil, maka akan dicatat kas kecil debit dan kas di kredit. Jadi kasnya itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam akun kas kecil. Kemudian jika ada transaksi pengeluaran dana untuk kas kecil atau terkait kas kecil ya, misalnya pengeluaran dana untuk pembelian bahan bakar, kemudian etol, kemudian mungkin parkir, maka tidak ada pencatatan atau tidak ada penjurnalan.
Kemudian ketika ada untuk transaksi pengisian kembali kas kecil, maka baru dicatat semua transaksi yang dikeluarkan atau yang berkaitan dengan kas kecil baru itu dicatat. Maka pencatatannya bensin, kemudian pembelian kertas, kemudian kalau misalnya top up etol itu akan dicatat pada sisi debit. Kemudian kas akan dicatat pada sisi kredit karena kasnya kan berkurang. Nah, beda kalau misalnya perusahaan menggunakan fluctuating fund system, di mana ketika ada transaksi pembentukan kas kecil, itu jurnalnya masih sama ya. Debitnya adalah kas kecil, kemudian kreditnya adalah kas. Kemudian yang membedakan adalah pada saat terjadi pengeluaran kas kecil, di mana pada fluctuating system itu perusahaan atau akuntan akan mencatat setiap ada transaksi pengeluaran untuk kas kecil. Misalnya ada pengeluaran untuk pembelian bensin, maka pencatatannya adalah bensin pada kas kecil atau bensin debit, kas kecil kredit. Kemudian ada transaksi pembelian kertas, maka pencatatannya adalah kertas atau persediaan kertas di debit, kemudian kreditnya adalah kas kecil. Kemudian untuk transaksi pengisian kembali kas kecil, maka akan dicatat kas kecil debit, kemudian kasnya kredit. Nah, untuk pengisian kembali kas kecil nominalnya bisa berbeda dengan pembentukan kas kecil, bisa bertambah, bisa berkurang tergantung pada kebutuhan perusahaan. Kemudian ada transaksi yang berkaitan dengan kas dan setara kas, yaitu rekonsiliasi bank, di mana rekonsiliasi bank itu biasanya dilakukan pada akhir periode. Perusahaan akan melakukan rekonsiliasi bank untuk menyocokkan nominal atau saldo pada antara saldo kas di perusahaan dengan saldo kas yang terdapat di bank. Apakah sudah betul atau mungkin ada perbedaan? Nah, kalau misalnya ada perbedaan, maka perusahaan harus menelusuri. Ada beberapa penyebab perbedaan catatan kas antara perusahaan dengan bank. Yang pertama, deposit in transit, di mana hal ini terjadi ketika perusahaan sudah menyetorkan kas ke bank, tetapi bank belum mencatat penyetoran tersebut. Biasanya terjadi ketika penyetoran dilakukan pada menjelang tutup bank atau mungkin menjelang akhir tahun dan sebagainya. Jadi ada beberapa kondisi di mana bank itu tidak bisa langsung mencatat penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian penyebab yang kedua yaitu uang tunai yang tidak disetorkan ke bank atau yang belum disetorkan ke bank. Kemudian penyebab yang ketiga, bunga bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi bunga bank atau admin bank ya, ini termasuk penyebab yang keempat ya, bunga bank dan biaya admin yang dibebankan oleh bank itu biasanya sudah dicatat pada tabungan ya, pada rekening koran, tetapi perusahaan masih belum mencatatnya. Oleh karena itu menimbulkan perbedaan antara pencatatan di sisi perusahaan dengan di sisi bank. Kemudian penyebab yang kelima ada outstanding check, di mana pada outstanding check ini perusahaan biasanya mengeluarkan cek untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Tetapi oleh supplier perusahaan atau pihak-pihak yang memegang cek perusahaan itu belum mencairkan ke bank. Oleh karena itu, pada sisi perusahaan itu sudah tercatat ada pengeluaran kas, tetapi pada sisi bank masih belum mencatat adanya pengeluaran kas karena memang ceknya belum dicairkan. Kemudian penyebab yang keenam, cek dari pelanggan itu ada yang ditolak oleh bank. Jadi, kemudian penyebab yang ketujuh ada kesalahan pencatatan oleh pihak bank atau perusahaan. Nah, kesalahan ini biasanya dilakukan atau terjadi karena human error. Misalnya, seharusnya dicatat 272 juta tetapi dicatatnya 227 juta. Nah, itu kan ada kesalahan angka ya, pencatatan angka. Nah, itu bisa saja terjadi atau menjadi penyebab perbedaan saldo nominal antara perusahaan dengan bank.
Untuk ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait kas dan setara kas, tidak terdapat perbedaan ya antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan. Hanya saja memang untuk perpajakan ini hanya menyoroti adanya penambahan penghasilan ya atau kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang khususnya penghasilan ini diterima dalam bentuk kas dan setara kas. Baik, sekian untuk materi kas dan setara kas. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Tax Tusias.